Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kesempatan ini kita akan bahas tentang asas-asas kerjasama ekonomi atau syirkah di dalam Islam. Syirkah menurut bahasa adalah ikhtilat atau berbaur. Adapun menurut istilah, syirkah atau kongsi ialah perserikatan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang didorong oleh kesadaran untuk meraih keuntungan. Para ahli fikih sepakat bahwa syirkah atau perseroan ialah perjanjian antara dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha dengan tujuan untuk mencari keuntungan bersama. Terkadang syirkah ini terbentuk tanpa disengaja, misalnya berkaitan dengan harta warisan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'din illa allazina amanu wa 'amilus shalihati wa qalilum ma hum. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat dolim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini. Quran Surat Shad ayat 24. Dari Sa'ib radhiyallahu anhu bahwa ia berkata kepada Nabi Muhammad SAW, engkau pernah menjadi kongsiku pada zaman jahiliyah. Ketika itu, engkau adalah kongsiku yang paling baik. Engkau tidak menyelisihiku dan tidak berbantah-bantahan denganku. Kemudian, rukun syirkah. Yang pertama, sigot atau lafaz akad atau surat perjanjian. Yang kedua, orang yang berserikat. Dan yang ketiga, pokok modal yang disepakati. Itulah rukun syirkah yang harus diketahui. Kemudian yang kedua, syarat syirkah. Yang pertama, sigot lafal, yaitu kalimat akad perjanjian dengan syarat mengandung arti izin untuk membelanjakan barang syarikat. Contoh ijab, kita bersyarikat pada barang ini dan saya izinkan engkau menjalankannya. Itu adalah kalimat ijab. Sedangkan contoh qabul, saya terima seperti apa yang engkau katakan tadi. Dalam kehidupan modern, lafaz tersebut dengan menggunakan perjanjian yang disaksikan dengan akte notaris. Kemudian syarat syirkah yang nomor kedua, orang atau anggota yang bersyarikat harus memenuhi syarat. Yang pertama sehat akal, kedua balik, yang ketiga merdeka, dan keempat tidak terpaksa. Itulah syarat syirkah yang kedua. Kemudian syarat syirkah yang ketiga adalah pokok modal yang disepakati disyaratkan. Pertama, modal berupa uang atau barang yang dapat ditimbang atau ditakar. Yang kedua, modal hendaklah dapat digabungkan sebelum akad sehingga tidak dapat dibedakan lagi. Dan yang ketiga, modal tidak harus sama tetapi menurut permufakatan orang yang berserikat. Itu adalah syarat syirkah. Kemudian bentuk-bentuk syarikat harta dalam kehidupan modern ini diantaranya yang pertama firma, yang kedua komanditer Pinotcap atau SEPI, yang ketiga perseroan terbatas atau PT, dan yang keempat koperasi. Itulah bentuk-bentuk syarikat zaman sekarang ini. Terkemudian ada beberapa bentuk yang harus diketahui. Yang pertama, syarikat atau syirkah harta, syirkatul inan. Syarikat harta
atau syirkah inan ini ialah akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu usaha atau bisnis atas dasar membagi untung dan rugi, profit and loss sharing, sesuai dengan besar kecilnya modal. Maka intinya syirkah inan ini adalah berserikat di dalam permodalan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi sebagai berikut. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, ana thalithu syarikain ma lam akhun ahaduhuma sahibahu fa idza khanahu kharajtu min bainihima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang di antaranya tidak mengkhianati yang lain. Jika salah satu berkhianat, maka aku keluar dari mereka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Hakim. Kemudian bentuk syirkah yang kedua adalah syirkah kerja. Syirkah kerja adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang bergerak dalam usaha memberikan pelayanan kepada masyarakat atau bidang jasa. Hukum syirkah kerja, sebagian ulama mengatakan syah. Faedah syirkah kerja antara lain untuk memajukan kesejahteraan rakyat dan jalan yang baik untuk menguatkan hubungan antar bangsa. Adapun macam-macam syirkah kerja itu antara lain, yang pertama qirad atau mudharabah, yaitu pemberian modal dari seseorang kepada orang lain untuk berdagang dengan keuntungan dibagi antara keduanya menurut perjanjian. Qirad pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memperdagangkan modal Siti Khadijah. Dalam kehidupan modern sekarang ini, pemberi dan penerima modal dapat berupa bank. Rukun qirad, yang pertama modal, bisa berupa uang atau barang. Yang kedua, pekerjaan, bisa dagang atau sejenisnya. Yang ketiga, ada ketentuan pembagian keuntungan. Yang keempat, ada yang memberi modal, ada yang menjalankan modal. Dan yang kelima, atas dasar sukarela. Itulah bentuk syirkah kerja yang pertama, mudharabah atau qirad. Kemudian, bentuk syirkah kerja yang kedua adalah musaqah atau paruan kebun. Musaqah ialah kerjasama antara pemilik kebun dengan pemelihara kebun dengan perjanjian bagi hasil. Menurut kesepakatan bersama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyerahkan kebun beliau kepada penduduk Khaybar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilannya, baik buah-buahan atau hasil tanaman. Hadis riwayat Muslim. Dan bentuk syirkah kerja yang ketiga adalah muzara'ah dan mukhabarah, yaitu kerjasama antara pemilik tanah atau sawah dengan penggarap tanah atau sawah dengan perjanjian bagi hasil menurut kesepakatan bersama. Apabila benihnya dari penggarap tanah disebut mukhabarah, sedang apabila benihnya dari pemilik tanah atau sawah disebut muzara'ah. Dari keduanya, yang wajib mengeluarkan zakat adalah yang mempunyai benih. Kemudian bentuk syirkah yang ketiga adalah syirkah abdan. Syirkah abdan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja atau amal tanpa kontribusi modal. Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran seperti penulis naskah,
ataupun kerja fisik seperti tukang batu. Syirkah ini juga disebut syirkah amal. Misalnya, A dan B sama-sama nelayan dan bersepakat melaut bersama untuk mencari ikan. Mereka juga sepakat apabila memperoleh ikan akan dijual dan hasilnya akan dibagi dengan ketentuan A mendapatkan sebesar 60% dan B mendapatkan sebesar 40%. Dalam syirkah ini tidak disyaratkan kesamaan profesi atau keahlian, tetapi boleh berbeda profesi. Jadi, boleh saja syirkah abdan terdiri atas beberapa tukang kayu dan tukang batu. Namun, disyaratkan bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan halal dan tidak boleh berupa pekerjaan haram. Misalnya berburu anjing. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan. Porsinya boleh sama atau tidak sama di antara syarik atau mitra usaha. Kemudian bentuk syirkah yang keempat ada yang dinamakan dengan syirkah wujuh. Syirkah wujuh adalah kerjasama karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian wujuh seseorang di tengah masyarakat. Syirkah wujuh adalah syirkah antara dua pihak yang sama-sama memberikan kontribusi kerja atau amal dengan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal atau mal. Contohnya, A dan B adalah tokoh yang dipercaya pedagang. Lalu A dan B bersyirkah wujuh dengan cara membeli barang dari seorang pedagang secara kredit. A dan B bersepakat bahwa masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu, keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua, sementara harga pokoknya dikembalikan kepada pedagang. Syirkah wujuh ini hakikatnya termasuk dalam syirkah abadan. Lalu bentuk syirkah yang kelima adalah syirkah mufawadah. Syirkah mufawadah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas. Syirkah mufawadah dalam pengertian ini boleh dipraktikkan, sebab setiap jenis syirkah yang sah berarti boleh digabungkan menjadi satu. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian yang ditanggung sesuai dengan jenis syirkahnya, yaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai porsi modal jika berupa syirkah inan, atau ditanggung pemodal saja jika berupa mufawadah, atau ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki jika berupa syirkah wujuh. Contohnya, A adalah pemodal, kontribusi modal kepada B dan C. Kemudian, B dan C juga sepakat untuk berkontribusi modal untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada B dan C. Dalam hal ini, pada awalnya yang terjadi adalah syirkah abadan, yaitu ketika B dan C sepakat masing-masing bersyirkah dengan memberikan kontribusi kerja saja. Namun, ketika A memberikan modal kepada B dan C, berarti di antara mereka bertiga terwujud mudharabah. Di sini A sebagai pemodal, sedangkan B dan C sebagai pengelola. Ketika B dan C sepakat bahwa masing-masing memberikan kontribusi modal di samping kontribusi kerja, berarti terwujud syirkah inan di antara B dan C. Ketika B dan C membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, berarti terwujud syirkah wujuh antara B dan C. Dengan demikian, bentuk syirkah seperti ini telah menggabungkan semua jenis syirkah
dan disebut syirkah mufawaddah. Lalu apa itu bank? Bank merupakan suatu lembaga yang mengatur peredaran uang dengan sistem administrasi tertentu. Bank itu ada yang milik negara dan milik swasta. Adapun jenis-jenis bank adalah sebagai berikut. Yang pertama, bank sentral, yaitu Bank Indonesia yang mempunyai hak membuat dan mengedarkan uang sehingga menjadi pusat pengawasan semua bank. Yang kedua, ada bank umum, yaitu bank yang pengumpulan dananya menerima simpanan atau memberikan kredit, misalnya BNI, BRI, Bank Mandiri, dan lain-lain. Yang ketiga, bank pembangunan, yaitu bank yang pengumpulan dananya menerima simpanan atau memberikan kredit untuk pembangunan, misalnya BPD, BPI, dan lain-lain. Sedangkan menurut pemiliknya, bank dibedakan menjadi yang pertama bank pemerintah, seperti BRI, BNI, BTN, dan lain-lainnya. Yang kedua, bank swasta, yaitu bank yang didirikan swasta atas izin Menteri Keuangan, misalnya BCA, Bapas, dan lain-lain. Yang ketiga, bank asing, yaitu bank yang dikelola oleh orang asing atas izin Menteri Keuangan dengan pertimbangan Bank Indonesia, misalnya Bangkok Bank, Citibank, Singapura Bank, dan lain-lain. Yang keempat, bank Islam, yaitu bank yang pengelolaannya berdasarkan syariat Islam dan didirikan oleh orang Islam, seperti BMI, BMT, Bank Syariah Mandiri, dan lain-lain. Yang kelima, bank koperasi, yaitu koperasi yang menjalankan usaha atas izin Menke dengan pertimbangan BI. Lalu fungsi bank, yang pertama sebagai sentral penyediaan dan peredaran uang, yang kedua sebagai pusat pengawasan dan pengendali inflasi, yang ketiga sebagai tempat penyimpan uang atau menabung, yang keempat sebagai tempat penukaran mata uang, yang kelima sebagai tempat pengiriman dan pembayaran uang, yang keenam khusus bank Islam berfungsi sebagaimana tersebut di atas, juga dapat menghilangkan sistem bunga atau riba. Lalu bagaimana pendapat ulama tentang hukum perbankan ini? Pendapat yang pertama, bahwasanya bank itu hukumnya mubah. Alasannya karena bank itu di suatu negara keberadaannya sangat dibutuhkan dan tidak bisa ditiadakan, jadi sangat bermanfaat untuk kemaslahatan masyarakat dan bangsa. Hal ini jikalau di sebuah negara atau sebuah daerah tidak ada bank yang menerapkan sistem syariah yang mentiadakan sistem riba. Jikalau di sebuah daerah atau negara sudah banyak bank yang menerapkan sistem syariah, maka tidak ada lagi alasan untuk menggunakan sistem riba, dikarenakan riba itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh syariah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa halallahu bai'a wa harrama riba, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oleh sebab itu janganlah kita katakan bank yang menggunakan sistem riba sama dengan bank syariah, dikarenakan prakteknya katanya sama. Justru dengan akad yang berbeda, maka akibat hukum juga itu berbeda. Maka di sini tidak ada lagi alasan untuk menggunakan sistem riba. Lalu pendapat yang kedua, bank itu hukumnya adalah haram. Alasannya karena setiap transaksi bank terdapat unsur bunga atau riba. Maka jelas hal ini diharamkan berdasarkan syariah.
tidak ada lagi tawar-menawar. Bagi bank yang menerapkan sistem riba, jelas kita haram untuk mengikuti sistem itu. Kemudian pendapat yang ketiga, bahwasanya bank itu hukumnya syubhat atau samar tentang halal dan haramnya. Alasannya karena satu segi bank sangat dibutuhkan dalam perekonomian masyarakat, bangsa dan negara. Di sisi lain, setiap transaksi bank terdapat unsur bunga atau riba sehingga tidak jelas halal dan haramnya. Hal ini jikalau di sebuah daerah lagi-lagi tidak ada bank yang menerapkan sistem syariah. Jikalau sudah menerapkan sistem syariah, maka kesubhatan itu dapat dihindari dikarenakan sistem syariah menghilangkan sistem bunga atau riba, yaitu dengan menerapkan akad-akad yang disahkan oleh syariah. Terkemudian apa itu bank syariah? Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah atau hukum Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau riba atau yang disebut dengan sistem riba, serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram, misalnya usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media yang tidak islami, dan lain-lain, di mana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional. Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-embel Islam karena adanya kekhawatiran rejim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Pemimpin perintis usaha ini adalah Ahmad El-Najjar, mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis profit sharing atau pembagian laba di kota Montgomery pada tahun 1963. Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967 dan saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank-bank ini yang tidak memungut maupun menerima bunga atau riba sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk partnership dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung. Masih di negara yang sama, pada tahun 1971, Nasir Social Bank didirikan dan mendeklarasikan diri sebagai bank komersial bebas bunga. Walaupun dalam akta pendiriannya tidak disebutkan rujukan kepada agama maupun syariat Islam. Islamic Development Bank (IDB) kemudian berdiri pada tahun 1974 disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam organisasi konferensi Islam. Walaupun utamanya bank tersebut adalah bank antar pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana untuk proyek pembangunan di negara-negara anggotanya, IDB menyediakan jasa finansial berbasis fee dan profit sharing untuk negara-negara tersebut dan secara eksplisit menyatakan diri berdasar pada syariat Islam. Di belahan negara lain pada kurun 1970-an, sejumlah bank berbasis Islam kemudian muncul. Di Timur Tengah antara lain berdiri Dubai Islamic Bank tahun 1975, Faisal Islamic Bank of Sudan tahun 1977, Faisal Islamic Bank of Egypt
tahun 1977 serta Bahrain Islamic Bank 1979. Di Asia Pasifik, Filipina, Amanah Bank didirikan tahun 1973 berdasarkan dekret presiden. Dan di Malaysia tahun 1983 berdiri Muslim Pilgrim Saving Corporation yang bertujuan membantu mereka yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah haji. Di Indonesia, pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia, berdiri tahun 1991. Bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ISMI) dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 1990-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini pada periode 1999 sampai 2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba. Saat ini, keberadaan bank syariah di Indonesia telah diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Hingga tahun 2007, terdapat 3 institusi bank syariah di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Mega Syariah. Sementara itu, bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank, di antaranya merupakan bank besar seperti Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia. Sistem syariah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat. Saat ini telah berkembang 104 BPR syariah. Ini sangat luar biasa, maka tidak ada lagi alasan untuk membolehkan sistem peribaan. Dikarenakan sistem syariah perbankan sudah banyak di negara kita. Lalu apa prinsip perbankan syariah? Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Beberapa prinsip atau hukum yang dianut oleh sistem perbankan syariah antara lain: pertama, pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan. Yang kedua, pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana. Yang ketiga, Islam tidak memperbolehkan menghasilkan uang dari uang. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik. Yang keempat, unsur gharar atau ketidakpastian spekulasi tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi. Dan prinsip yang kelima, investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah. Lalu produk perbankan syariah itu apa saja? Beberapa produk jasa yang disediakan oleh bank berbasis syariah antara lain: yang pertama, jasa untuk peminjam dana.
di antaranya mudharabah adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Risiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak bank, kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan. Lalu, jasa untuk peminjam dana berikutnya adalah musyarakah atau joint venture. Konsep ini diterapkan pada model partnership atau joint venture. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati, sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Perbedaan mendasar dengan mudharabah ialah dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya, sedangkan mudharabah tidak ada campur tangan. Lalu, jasa untuk peminjam dana berikutnya adalah murabahah, yakni penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa, kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank. Dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran plat sesuai akad di awal dan besarnya angsuran sama dengan harga pokok ditambah margin yang disepakati. Contoh, harga rumah 500 juta rupiah, margin bank atau keuntungan bank 100 juta. Maka yang dibayar nasabah peminjam ialah 600 juta dan diangsur selama waktu yang disepakati di awal antara bank dan nasabah. Dan yang terakhir, jasa untuk peminjam dana adalah takaful atau asuransi Islam, yang pembahasannya tersendiri. Kemudian yang kedua, jasa untuk penyimpan dana. Jasa untuk penyimpan dana diantaranya wadi'ah atau jasa penitipan, yaitu jasa penitipan dana di mana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Dengan sistem wadi'ah, bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan untuk memberikan bonus kepada nasabah. Kemudian jasa untuk penyimpan dana berikutnya adalah deposito mudharabah, yaitu nasabah menyimpan dana di bank dalam kurun waktu yang tertentu. Keuntungan dari investasi terhadap dana nasabah yang dilakukan bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah atau bagian bagi hasil tertentu. Itulah diantaranya penjelasan tentang perbankan syariah yang tentunya berbeda dengan sistem yang menggunakan sistem riba. Dikarenakan inti daripada didirikannya bank syariah adalah untuk menghilangkan sistem riba ini dan untuk menghilangkan usaha-usaha dalam hal barang-barang yang haram. Apa itu asuransi? Asuransi ialah jaminan atau pertanggungan yang diberikan oleh penanggung atau perusahaan asuransi kepada tertanggung untuk resiko kerugian sesuai dengan yang ditetapkan dalam surat perjanjian atau polis bila terjadi kecelakaan atau kematian, dan tertanggung membayar premi setiap bulan sebanyak yang ditentukan kepada penanggung.
asuransi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum dikenal, sehingga termasuk masalah ijtihadiyah. Ada 4 kelompok yang memandang asuransi, yaitu pertama mengharamkan, yang kedua membolehkan, yang ketiga membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial, dan pendapat yang keempat meragukan atau subhat. Hal yang menjadi pokok perselisihan adalah yang pertama adanya unsur goror atau ketidakpastian, yang kedua adanya unsur maisir atau untung-untungan, dan yang ketiga adanya unsur riba. Penjelasannya, apa itu goror? Goror atau ketidakpastian jumlah yang harus dibayarkan oleh tertanggung atau pemegang polis karena kematian dan kecelakaan tidak dapat diketahui dengan pasti kapan datangnya. Padahal akad dalam Islam yang disyariatkan harus ada kejelasan, misalnya untuk menolong, dan dana klaim, dana pembayaran risiko bagi peserta yang kena musibah atau meninggal harus dijelaskan dari mana diambilkan. Kemudian apa itu maisir? Unsur maisir atau untung-untungan artinya peserta yang mengundurkan diri sebelum masa jatuh temponya habis, biasanya uang yang sudah dibayarkan dianggap hangus. Kalaupun ada, hanya sebagian kecil. Inilah yang disebut maisir atau untung-untungan. Dalam asuransi yang islami, unsur maisir harus dihilangkan sehingga peserta yang mengundurkan diri dapat mengambil premi yang sudah dibayarkan walaupun harus dipotong untuk dana tabarruk atau tolong menolong. Lalu, apa itu unsur riba? Unsur riba artinya dalam pemutaran uang premi yang telah diterima perusahaan asuransi, biasanya dengan cara membungakan uang, maka muncullah unsur riba. Dalam asuransi yang islami, praktik riba harus dihilangkan. Pemutaran uang premi boleh dilakukan, namun dengan perhitungan keuntungan atas dasar bagi hasil atau syirka harta. Itulah yang menjadi perdebatan halal dan haramnya tentang asuransi. Lalu, macam-macam asuransi. Yang pertama ada asuransi jiwa, yaitu jaminan yang diberikan kepada peserta asuransi apabila mendapat kecelakaan yang menghilangkan jiwa berupa sejumlah uang yang telah ditetapkan. Yang kedua ada asuransi beasiswa, yaitu jaminan yang diberikan kepada peserta asuransi apabila anak yang diasuransikan akan menempuh pendidikan yang lebih tinggi, misalnya SMA atau perguruan tinggi. Yang ketiga ada asuransi jaminan hari tua, yaitu jaminan yang diberikan kepada peserta asuransi setelah masa tuanya atau umur yang ditentukan. Dan yang keempat ada asuransi barang, yaitu jaminan yang diberikan kepada peserta asuransi apabila barang yang diasuransikan mengalami kerusakan, misalnya kebakaran, tabrakan, dan lain-lain. Lalu apa manfaat asuransi? Ada beberapa manfaat dari beberapa asuransi yang telah dijelaskan di atas. Pertama, asuransi jiwa, yaitu memberi bantuan kepada keluarga yang mendapatkan musibah, tentunya musibah kematian. Yang kedua, asuransi beasiswa, memberikan jaminan kepada putranya untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Yang ketiga, asuransi jaminan hari tua, manfaatnya memberikan bantuan pada hari tua sehingga lebih terjamin. Yang keempat, asuransi barang, manfaatnya memberikan ganti rugi barang tersebut apabila terjadi kerusakan
atau kecelakaan. Itulah asuransi secara umum yang terjadi perdebatan pendapat mengenai hukumnya. Lalu bagaimana asuransi Islam? Saat ini berkembang banyak perusahaan asuransi Islam. Lalu apakah perbedaan antara perusahaan asuransi Islam ini dengan perusahaan asuransi yang lainnya? Menurut Profesor Dr. Hussein Shahata, guru besar ekonomi Islam di Universitas Al-Azhar, terdapat beberapa perbedaan yang mendasar antara asuransi Islam dan asuransi komersial konvensional. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, asuransi Islam berdiri atas dasar kerjasama dan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang mukmin dalam kasih sayang mereka seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh itu merasa sakit, maka seluruh anggota tubuh itu akan ikut merasakannya. Sedangkan asuransi komersial berdiri atas dasar keuntungan bagi perusahaan. Dan hal ini terlihat pada perbedaan antara kompensasi yang diberikan bagi buruh dengan yang diberikan bagi orang yang ditimpa kecelakaan atau musibah. Yang kedua, asuransi Islam bukan bertujuan untuk menghasilkan untung bagi perusahaan, akan tetapi keuntungan dibagikan kepada nasabah sesuai dengan kadar saham mereka. Sedangkan akad asuransi komersial mengandung unsur penipuan dan ketidaktahuan, dan hal inilah yang tidak dibolehkan dalam syariat Islam. Sedangkan asuransi Islam sebaliknya berdiri atas dasar tolong-menolong atau kerjasama dan solidaritas, dan inilah yang disyariatkan dalam Islam. Sedangkan yang ketiga, perusahaan asuransi Islam menginvestasikan kelebihan harta berdasarkan bentuk atau sistem investasi dalam Islam. Sedangkan perusahaan asuransi komersial konvensional berdasarkan riba yang diharamkan dalam Islam. Dari beberapa perbedaan di atas, jelaslah bahwa akad asuransi Islam diatur oleh hukum-hukum dan prinsip-prinsip syariat Islam. Sementara itu, akad asuransi komersial diatur berdasarkan undang-undang perniagaan dan riba. Saat ini, beberapa perusahaan asuransi komersial konvensional telah mulai berpindah ke sistem asuransi Islam, dan sejumlah asuransi seperti ini juga telah mulai dibentuk di banyak negara di Eropa dan Amerika. Dan muncul juga semacam kesadaran yang besar di kalangan dunia Arab dan Islam dalam lapangan asuransi Islam ini. Buktinya, baru-baru ini telah terbentuk sejumlah perusahaan-perusahaan asuransi Islam. Bahkan di beberapa negara Islam ada yang seluruh sistem asuransinya menerapkan sistem asuransi Islam, seperti yang terjadi saat ini di Sudan. Lalu bagaimana dengan fatwa MUI, fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang asuransi ini? Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 21 /DSN strip MUI /10/2001 tentang pedoman asuransi syariah. Fatwa tersebut memuat tentang bagaimana asuransi yang sesuai dengan syariat agama Islam. Berikut ringkasan pandangan MUI terhadap asuransi yang perlu diketahui.
Yang pertama, asuransi itu adanya bentuk perlindungan. Dalam kehidupan, kita memerlukan adanya dana perlindungan atas hal-hal buruk yang akan terjadi. Hal ini ditegaskan oleh Fatwa MUI nomor 21 strip miring DSN strip MUI strip miring 10 strip miring 2001 menyatakan, dalam menyongsong masa depan dan upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko dalam kehidupan ekonomi yang akan dihadapi, perlu dipersiapkan sejumlah dana tertentu sejak dini. Salah satu upaya solusi yang bisa dilakukan adalah memiliki asuransi yang dikelola dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, adanya unsur tolong-menolong dalam asuransi. Semua ajaran agama yang ada pasti mengajarkan sikap tolong-menolong terhadap sesama. Dalam kehidupan sosial, tolong-menolong dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, baik secara finansial maupun kebaikan. Fatwa MUI nomor tersebut di atas menyebutkan, di dalam asuransi syariah terdapat unsur tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai syariah. Yang ketiga, dalam asuransi ada unsur kebaikan. Dalam setiap produk asuransi syariah mengandung unsur kebaikan atau istilahnya memiliki akad tabarru. Secara harfiah, tabarru dapat diartikan sebagai kebaikan. Aturannya, jumlah dana premi yang terkumpul disebut hibah, yang nantinya akan digunakan untuk kebaikan, yakni klaim yang dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian. Adapun besarnya premi dapat ditentukan melalui rujukan yang ada, misalnya merujuk pada tabel mortalita untuk menentukan premi pada asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk menentukan premi pada asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam perhitungannya. Yang keempat, dalam asuransi itu berbagi risiko dan keuntungan. Dalam asuransi yang dikelola secara prinsip syariah, risiko dan keuntungan dibagi rata ke orang-orang yang terlibat dalam investasi. Hal ini dinilai cukup adil dan sesuai dengan syariat agama karena menurut MUI, asuransi hendaknya tidak dilakukan dalam rangka mencari keuntungan komersil. Risiko yang dimaksud adalah risiko yang terjadi pada salah satu peserta asuransi yang terkena musibah, maka ganti rugi atau klaim yang didapat dari peserta asuransi yang lain. Dengan kata lain, saat seorang peserta mendapat musibah, peserta lain juga ikut merasakannya. Begitu juga dengan keuntungan yang didapat. Dalam asuransi syariah, keuntungan yang didapat dari hasil investasi premi dalam akad mudharabah dapat dibagi-bagikan kepada peserta asuransi dan tentu saja disisihkan juga untuk perusahaan investasi. Kemudian yang kelima, dalam asuransi ada bagian dari bermuamalah. Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara manusia. Contoh hubungan yang diatur dalam Islam adalah jual beli dan perdagangan. Hal tersebut juga menjadi landasan dari asuransi syariah. Menurut MUI, asuransi juga termasuk bagian dari bermuamalah karena melibatkan manusia dalam hubungan finansial.
Segala aturan dan tata caranya tentu saja harus sesuai dengan syariat Islam. Jadi, dalam berpartisipasi dalam bermuamalah, seseorang dianggap ikut serta dalam menjalani perintah agama. Kemudian yang keenam, dalam asuransi itu ada musyawarah asuransi. MUI menegaskan dalam ketentuan berasuransi, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Kemudian yang ketujuh, dalam asuransi itu ada akad dalam asuransi syariah. MUI juga menegaskan aturan akad yang digunakan dalam asuransi. Akad yang dimaksud adalah perikatan antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Di dalam akad tidak boleh terdapat unsur gharar atau penipuan, tidak boleh ada unsur maisir atau perjudian, tidak boleh ada unsur riba, tidak boleh juga ada unsur zulman atau penganiayaan, tidak boleh ada unsur riswah atau suap, barang haram dan maksiat, karena tujuan akad adalah saling tolong-menolong dengan mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terdapat 3 jenis akad dalam asuransi syariah yang perlu diketahui. Yang pertama, ada akad tijarah. Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Maksud tujuan komersial dalam asuransi syariah adalah mudharabah, yakni investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi yang dananya didapati dari dana premi peserta asuransi. Hal ini dilakukan guna mendapatkan keuntungan karena dalam asuransi syariah, perusahaan asuransi diwajibkan melakukan investasi. Yang kedua ada akad tabarru. Akad tabarru adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan hanya untuk tujuan komersial. Dana premi yang terkumpul menjadi dana hibah yang dikelola oleh perusahaan asuransi. Selanjutnya, dana hibah yang terkumpul digunakan untuk klaim asuransi bagi peserta yang terkena musibah. Dan yang ketiga, ada akad wakalah bil ujrah. Akad wakalah adalah akad di mana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dengan imbalan pemberian ujrah atau fee. Sifat akad wakalah adalah amanah. Jadi, perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai wakil yang mengelola dana sehingga perusahaan tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi. Selain itu juga tidak ada pengurangan fee yang diterima oleh perusahaan kecuali karena kecerobohan. Fatwa MUI ini menegaskan asuransi diperbolehkan selama produk asuransi tersebut dikelola dengan prinsip syariah. Itulah penjelasan tentang asuransi. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan tentang asuransi ini bermanfaat bagi kita semua sehingga kita dapat bertindak bagaimana tata cara mengikuti asuransi yang dibolehkan sehingga tidak terjatuh pada sesuatu yang dilarang oleh agama. Demikian dan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.